Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sebelum mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita terlebih dahulu bersatu di dalam doa. Kasih karunia dan damai sejahtera kiranya menyertai kamu sekalian di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kebenaran firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita pada hari ini, sesuai dengan ayat harian dari Almanak HKBP, kebenaran firman Tuhan yang tertulis dalam surat 1 Tesalonika, pasal yang kelima ayat yang ke-22. Demikian pembacaan firman Tuhan. Jauhkanlah dirimu dari segala jenis kejahatan. Dalam bahasa Batak dikatakan pasidikamuma nasarumangni naroa. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, nats kita ini adalah bagian akhir dari surat 1 Tesalonika yang berisikan nasihat penting untuk dihidupi oleh setiap kita sebagai orang-orang percaya yang terpanggil tak hanya sebagai pendengar firman tentunya, namun bagaimana kita seharusnya menjadi pelaku firman dalam kehidupan kita. Karena memang para pelaku firman Tuhanlah yang tentunya mengerti akan kehendak Tuhan dalam hidupnya, termasuk bagaimana ia dapat menguasai diri dengan menjauhkan diri dari segala kejahatan, sebagaimana kebenaran firman Tuhan yang mengingatkan kita pada saat ini. Berkaitan dengan kejahatan itu sendiri, yang dimaksudkan dengan kejahatan adalah yang berhubungan dengan pikiran, keinginan, dan perbuatan yang jahat dan berdosa yang memberikan dampak buruk baik untuk diri kita sendiri maupun untuk orang lain. Segala sesuatu yang jahat adalah segala sesuatu yang melawan Tuhan dan pastinya yang bertentangan dengan firman Tuhan. Sementara si iblis sampai saat ini dengan berbagai cara berusaha menyeret anak-anak Tuhan untuk hidup dan berkompromi dengan kejahatan. Sebagaimana yang diingatkan oleh firman Tuhan yang tertulis dalam 1 Petrus pasal yang kelima ayat yang ke-8. Lawan kita si iblis itu seperti singa yang mengaum-ngaum berjalan berkeliling untuk mencari mangsa yang akan ditelannya. Karena itu dengan tegas kita diminta untuk selalu sadar dan berjaga-jaga. Karena betapa banyak jerat yang dibuat si iblis agar kita terperangkap dalam kejahatan. Kita melihat sendiri bagaimana kejahatan semakin beragam dan sulit ditelusuri. Apalagi sekarang ini dengan menggunakan kecanggihan teknologi. Dulu untuk mengambil uang orang lain dilakukan dengan cara kontak fisik, menodong, menjamret hingga membunuh. Sekarang orang bisa mengambil uang orang lain dengan menggunakan teknologi internet. Tabungan orang di bank bisa dikuras habis. Bapak, Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dari sini kita melihat bahwa wujud dari kejahatan semakin nyata di sekitar kita. Mulai dari tindakan kriminal, kebencian antar golongan, pembunuhan karakter dan sebagainya. Jika kita tidak bijak membedakan, maka kita pun dapat terjebak dalam perbuatan jahat. Karena itu dalam ayat 21 dalam surat 1 Tesalonika pasal yang kelima ini, Rasul Paulus pun mengingatkan, ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Menguji segala sesuatu tentu dengan memohon hikmat yang daripada Tuhan dalam menjalani hidup, sehingga kita benar-benar peka terhadap suara Tuhan
yang mengingatkan kita mana yang harus kita lakukan seturut dengan kehendak-Nya dan mana yang harus kita jauhi karena bertentangan dengan kehendak-Nya. Karena itu dalam hidup ini kita benar-benar perlu waspada terhadap berbagai godaan yang ada. Jangan turuti rasa penasaran yang awalnya sekedar coba-coba, namun akhirnya menyeret kita untuk mencoba hal-hal yang mulai melanggar batas-batas firman Tuhan. Dari coba-coba kemudian ketagihan, mengambil yang bukan bagiannya, membenarkan diri dengan alasan, ini kan jumlahnya hanya sangat kecil dibanding dengan orang lain yang mengambil dalam jumlah besar. Namun karena ketagihan akhirnya menjadi kebiasaan. Dari mengambil yang awalnya dengan jumlah kecil, namun akhirnya tergoda mengambil dengan jumlah yang besar. Karena sudah terbiasa, yang salah dianggap benar, yang jahat dianggap tidak jahat. Berusaha mengelabui manusia dengan berbagai cara, namun manusia seringkali lupa bahwa Tuhan mengetahui segala sesuatunya. Karena itu Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ketika kita diingatkan oleh firman Tuhan hari ini untuk menghindari, menjauhi segala jenis kejahatan, tentunya hal ini sulit kita lakukan jika hanya mengandalkan diri kita atau jika hanya mengandalkan kekuatan kita sendiri. Namun ini bukan hal yang mustahil untuk kita lakukan jika kita mau mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Di dalam Tuhan kita akan diingatkan untuk melakukan apa yang baik seturut dengan kehendak Tuhan. Di dalam Tuhan kita akan dituntun untuk mengambil keputusan yang terbaik dalam kehidupan kita, yang tentunya tidak bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan. Marilah dengan memohon kekuatan yang daripada Tuhan, agar kita dituntun menjauhkan diri kita dari segala jenis kejahatan. Pasiding diri taon sian nasa rumang ni naroa. Tuhan akan menolong dan menguatkan kita, karena kita mau menjalani kehidupan kita bersama Tuhan di dalam tuntunannya, sehingga apa yang baik itu yang senantiasa kita lakukan dalam kehidupan kita hanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Biarlah roh Tuhan senantiasa menguasai hati dan pikiran kita, sehingga apapun yang kita lakukan, kita melakukan yang terbaik untuk Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita. Tuhan menolong dan menguatkan kita. Amin, kita berdoa. Kami bersyukur Bapa di dalam surga atas setiap kesempatan yang Tuhan berikan bagi setiap kami melanjutkan kehidupan kami, tentunya dengan memohon kekuatan yang daripada Tuhan, sehingga dalam hidup kami Tuhan menuntun kami agar kami dimampukan menjauhkan diri kami dari segala jenis kejahatan. Kami tahu bahwa betapa banyak godaan di sekitar kami, menggoda kami untuk menyimpang dari kebenaran firman Tuhan. Namun sepanjang kami hidup dengan terus mengandalkan Tuhan, maka dengan hikmat yang daripada Tuhan, kami dimampukan untuk melakukan apa yang baik seturut dengan kehendak Tuhan, meninggalkan apa yang jahat yang bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan. Kami mohon penyertaan Tuhan senantiasa dalam kehidupan kami. Tuntun kami hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Ampuni kami atas segala dosa dan pelanggaran kami. Hanya dalam kasih Kristus Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.